Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan sharing tentang tes P3K kompetensi sosial kultural. So, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama, bunyi pasal 32 ayat 1 tentang kebudayaan nasional Indonesia yaitu A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Negara Indonesia dilandasi oleh keberagaman budaya. C. Negara Indonesia terdiri dari banyak budaya. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. E. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, tujuan yang paling mendasar adanya reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya adalah A. Menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. B. Menggulingkan pemerintahan Orde Baru. C. Terbukanya kebebasan yang sebelumnya seperti terbelenggu. D. Meningkatnya perekonomian bangsa. E. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawabannya adalah yang E. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan selanjutnya, hakikat pembangunan nasional adalah A. Pembangunan manusia dan masyarakat seluruhnya. B. Meliputi aspek material dan spiritual. C. Mengutamakan kemajuan ekonomi dan politik. D. Mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. E. Membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jawabannya adalah E, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pertanyaan selanjutnya, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Idealis. Jawabannya adalah yang D. Realitas. Pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawaan dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara menunjukkan bahwa Pancasila bersifat A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Objektif. Jawabannya adalah yang E. Objektif. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita berada di suatu wilayah yang mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa kita, hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan komunikasi karena bahasa Indonesia merupakan bahasa A. Bahasa gaul, B. Bahasa daerah, C. Bahasa persatuan, D. Bahasa sehari-hari, E. Bahasa komunikatif. Ya, ini gampang ya, berarti jawabannya adalah yang C. Bahasa persatuan. Pertanyaan selanjutnya, bahasa daerah mendapatkan penghormatan dan dipelihara sebagai kekayaan budaya nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. 31 ayat 1, B. 32 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 32 ayat 1, E. 32 ayat 2. Jawabannya adalah yang E, yaitu 32 ayat 2. Pertanyaan selanjutnya, kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, C. Kesaktian Pancasila, D. Sumpah Pemuda, E. Super Semar. Jawabannya adalah D, yaitu Sumpah Pemuda.
Pertanyaan selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan bahasa. Sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah A. Keinginan dan tekad untuk tidak membedakan suku, agama, dan ras. B. Tekad yang kokoh. C. Jiwa nasionalisme. D. Dasar negara. E. Semboyan. Jawabannya adalah yang A ya, keinginan dan tekad untuk tidak membedakan suku, agama, dan ras. Pertanyaan selanjutnya, pada prinsipnya integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan terwujud dengan A. Kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan eksistensi yang dimiliki. B. Kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan warga negara. C. Kerjasama antara lembaga negara dengan warga negara. D. Kerjasama antara presiden dan para menterinya. E. Kerjasama antar lembaga negara. Jawabannya adalah yang A. Yang panjang ya jawabannya, yaitu kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai dengan keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan eksistensi yang dimiliki. Pertanyaan selanjutnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini tercantum dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. 31 Ayat 3, B. 31 Ayat 5, C. 32 Ayat 1, D. 32 Ayat 2, E. 34 Ayat 1. Jawabannya adalah B, yaitu 31 Ayat 5. Kerusuhan yang terjadi di Sampit berpotensi merongrong NKRI. Hal ini termasuk ancaman yang berasal dari A. Provinsi, B. Kabupaten, C. Luar negeri, D. Dalam negeri, E. Luar dan dalam negeri. Jawabannya adalah D. Dari dalam negeri. Pertanyaan selanjutnya, demonstrasi di tempat-tempat umum sehingga menimbulkan kemacetan dan kerusuhan merupakan sikap dan perilaku yang tidak tepat dalam menjunjung tinggi Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan. Jawabannya adalah yang D. Permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan selanjutnya, paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaan sendiri adalah A. Etnosentrisme, B. Nasionalisme, C. Chauvinisme, D. Patriotisme, E. Feodalisme. Jawabannya adalah A. Etnosentrisme. Jadi etnosentrisme ini adalah sifat atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaannya sendiri. Sedangkan kalau nasionalisme adalah paham yang meyakini bahwa perbedaan dalam negara bisa disatukan dengan rasa cinta tanah air. Dan Calvinisme itu adalah semangat kesukuan yang menganggap suku bangsanya lebih unggul dibandingkan suku bangsa lain. Jadi ini tuh kayak nggak beda jauh sih sama etnosentrisme. Jadi Calvinisme itu suku bangsanya itu lebih unggul dengan suku bangsa lain ya. Sedangkan patriotisme itu adalah paham bela negara.
Dan feodalisme ini itu adalah paham yang lahir dari tata cara dan aturan-aturan negara yang mengatur peminjaman tanah para bangsawan. Jadi ini tuh keluarnya dari peminjaman tanah para bangsawan. Itu dulu ya waktu sebelum Indonesia merdeka itu. Nah, jadi jawabannya yang A ya, etnosentrisme. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, ada sebagian warga masyarakat yang terpengaruh dengan budaya asing. Anak muda meniru sikap hidup individualis, mengenakan pakaian ketat di depan umum, dan hidup glamor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh anak muda penerus bangsa adalah A. Langsung menerima budaya asing karena sesuai perkembangan zaman. B. Menolak mentah-mentah masuknya budaya asing. C. Menerima budaya asing yang sesuai kepribadian bangsa. D. Mempelajari dan mengembangkan budaya asing dalam kehidupan sehari-hari. E. Menerima budaya asing yang lebih menguntungkan pribadi dan menolak yang merugikan diri. Jawabannya adalah yang C. Menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pertanyaan selanjutnya, bentuk implementasi dari tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah A. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda ke negara konflik. B. Rusia mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang jual beli peralatan tempur. B. Prajurit TNI selalu melakukan pengawasan di setiap wilayah. D. Indonesia membantu Irak melawan Amerika Serikat. E. Indonesia membantu Korea Utara melawan Amerika Serikat. Jawabannya adalah A, yaitu Indonesia mengirimkan kontingen Garuda ke negara konflik. Jadi tujuan umum Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, seperti biasanya dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang sedang berkonflik. Bisa dengan bentuknya kontingen Garuda atau mengirimkan tim kesehatan dan membantu negara-negara yang sedang mengalami bencana alam. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Coba amati sekitarmu. Kamu pasti menjumpai teman dengan ciri fisik berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada juga yang sawo matang. Ada yang berambut lurus, mata sipit, dan ada yang berambut keriting dan mata besar. Kenyataan tersebut menunjukkan keragaman A. Antar golongan, B. Agama, C. Suku, D. Ras, E. Budaya. Jawabannya adalah ras. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manfaat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah A. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. B. Terjalin komunikasi dengan lancar. C. Tercipta kedamaian dalam hidup. D. Tercipta kepatuhan pada hukum. E. Bahasa Indonesia menjadi bahasa sehari-hari. Jawabannya adalah B. Terjalin komunikasi dengan lancar. Pertanyaan selanjutnya, dalam pertempuran di Surabaya, para pahlawan mengorbankan nyawa demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap rela berkorban untuk ditunjukkan pahlawan dalam mempertahankan Indonesia didasari oleh A. Semangat kesukuan. B. Rasa cinta tanah air dan bangsa. C. Kebencian terhadap negara asing. D. Semangat primordialisme dan nasionalisme. E. Semangat perang. Jawabannya adalah yang B. Rasa cinta tanah air dan bangsa. Pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai nilai A. Dasar, B. Praksis, C. Kebangsaan, D. Instrumental, E. Instruksional. Jawabannya adalah B. Nilai praksis. Jadi nilai praksis ini adalah nilai yang dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tuh yang dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau nilai instrumental itu adalah merupakan manifestasi dari nilai dasar berupa pasal-pasal UUD 1945, terus dari
perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, dan peraturan lain yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan di masyarakat. Itu kalau instrumental. Jadi jawabannya adalah yang B ya, praksis. Oke, cukup sekian dulu penjelasan tentang soal P3K kompetensi sosial kultural. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang menjadi ASN di tahun 2021. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.